Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Oda Sensei mengenai perang Wano yang akan lebih dahsyat dibandingkan perang Marineford sebelumnya, maka kami bisa menyimpulkan bahwa di Wano nantinya tidak hanya akan sampai Luffy melawan Kaido dan Big Mom saja. Kami memiliki pemikiran yang lebih gila tentang 4 Yonko yang akan menginjakan kaki dalam suatu wilayah dan berkumpul di sana. Nah, untuk itu kami berpikir bahwa Kurohige akan datang ke Wano dengan dalih untuk menambah kekuatan buah iblisnya. Sementara itu, Shanks yang mendengar kabar para Yonko akan bentrok dengan Luffy akan mencoba untuk menghentikan pergerakan Kurohige di Wano, entah itu karena alasan dendam pribadi ataupun untuk perdamaian dunia. Nah, untuk itu mari kita sama-sama membahas kemungkinan apa saja yang akan terjadi antara Shanks melawan Kurohige di alur cerita Wano, dan akankah Oda Sensei akan mewujudkannya? Disarankan bagi nakama sekalian untuk menonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham dengan maksud dan tujuan dari pembahasan kita ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Namun seperti biasa sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Dendam Shanks. Seperti yang semua kita ketahui, Shanks pernah menjelaskan kepada Whitebird kalau satu-satunya bekas luka yang paling memalukan yang diterima Shanks adalah akibat ulah Kurohige alias Teach. Saat itu Shanks terlihat meremehkan Teach yang belum mempunyai nama besar seperti sekarang dan masih bersembunyi di bawah ketiak kebesaran Whitebird Oyaji. Nah, dengan luka memalukan tersebut, tentunya Shanks memiliki dendam tersendiri kepada Teach. Namun, bisa jadi ia tidak berniat membalaskan dendamnya karena Shanks masih menghargai Whitebird yang merupakan seorang legenda bajak laut. Setelah semua kacauan yang dilakukan oleh Teach, mereka secara kebetulan dipertemukan kembali setelah sekian lama di akhir perang Marineford, di mana pada saat itu Teach tampak menyindir Shanks yang terlihat tampan dengan bekas luka parutan di mata kirinya. Sebagai informasi, Teach melukai Shanks dengan cakar 3 bilah anti haki sebelum ia memakan buah iblis Yami Yami no Mi. Saat itu Shanks yang selalu terlihat tenang menjadi lebih waspada kepada Teach karena kejadian masa lalu yang memalukan tersebut. Nah, kami rasa Shanks tetap menyimpan dendam kepada Teach karena hal tersebut. Namun sejauh ini, ia terlihat tidak ingin gegabah seperti Ace yang langsung menantang duel 1 lawan 1 kepada Teach. Shanks sepertinya telah memikirkan momen yang tepat dan hal itu kemungkinan akan terjadi di Wano. Kami rasa duel antara bajak laut rambut merah melawan bajak laut Kurohige akan terjadi pada akhir peperangan Wano. Sebab kami rasa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk Shanks mendarat di Wano setelah kemunculan terakhirnya di Marijoa untuk bertemu dengan Gorosei. Shanks bukanlah target Kurohige. Dijuluki sebagai kelompok bajak laut yang memburu buah iblis, kami rasa Shanks bukanlah target utama Kurohige. Sebab sejauh informasi yang kami dapatkan, kelompok bajak laut rambut merah bukanlah pengguna buah iblis seperti kebanyakan kelompok Yonko lainnya. Hal ini bisa menjadi referensi untuk Teach tidak datang ke Wano hanya karena ingin berduel dengan kelompok Shanks. Namun, bisa jadi Teach mengalihkan tujuannya ke Wano untuk mengincar buah iblis dari kelompok Yonko, Kaido, dan Big Mom. Jika hal tersebut benar, kami rasa Teach benar-benar ceroboh dan seperti bunuh diri untuk mendeklarasikan perang melawan Kaido yang perkasa dan Big Mom yang psikopat. Atau pola yang sama seperti yang terjadi ketika perang Marineford. Teach menunggu momen di mana Kaido atau Big Mom sedang sakaratul maut untuk kemudian mencuri buah iblis dari salah satu Yonko tersebut. Jika kita melihat struktur dari buah iblis yang sudah dimiliki Teach, ia sudah memiliki Yami Yami no Mi tipe Logia dan Gura Gura no Mi tipe Paramecia. Nah, hanya buah iblis tipe Zoan saja yang belum dimilikinya, dan kemungkinan targetnya adalah Kaido Sang Naga yang dikatakan sebagai buah iblis Zoan terkuat. Sama seperti Gura Gura no Mi yang dikatakan Paramecia terkuat serta Yami Yami no Mi sebagai Logia yang terkuat. Well, jika itu benar-benar terjadi, Oda Sensei parah sangat membiarkan orang yang rakus dan serakah ada dalam cerita One Piece. Duel yang membosankan. Mari kita berandai-andai jika kelompok bajak laut rambut merah akan bertarung dengan kelompok bajak laut Kurohige, maka pertarungan yang dihasilkan menurut kami akan sangat membosankan. Mengapa demikian? Yap, tentunya karena struktur dari kedua kelompok ini.
Bisa dikatakan Shanks lebih menginginkan pertarungan sejati dan mengutamakan kekuatan fisik di dalam setiap pertempurannya. Sementara Teach akan mengalahkan segala cara untuk menang melawan musuhnya, seperti misalnya saja licik dan curang. Dari segi kekuatan fisik, duel ini akan sangat menguntungkan Shanks yang memiliki haki di atas Teach. Dan tentunya Shanks tidak akan gegabah dalam menghadapi Teach. Dari segi kekuatan buah iblis, Teach tentu saja unggul dibandingkan siapapun. Kekuatan gura-gura Nomi miliknya bakal jadi sesuatu yang merepotkan karena daya hancurnya yang sangat dahsyat. Shanks harus lebih mengkhawatirkan kekuatan gempa itu dibandingkan Yami-Yami Nomi milik Teach. Sebab kami rasa kekuatan kegelapan sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh kepada Shanks atau kelompoknya yang memang bukanlah pengguna buah iblis. Nah, masih menurut kami dan para sesepuh lainnya, Shanks akan memenangkan duel ini dengan mudah jika melakukan pertarungan jarak dekat. Ia memiliki kecepatan, haki level tinggi, dan mungkin bisa memprediksi sedikit ke masa depan seperti Kenbutsoku Haki milik Katakuri. Lain cerita jika duel ini dilakukan dari jarak yang jauh. Teach akan menang dengan segala kemampuan dari buah iblisnya tersebut. Pada akhirnya, pertarungan ini secara logika akan dimenangkan Shanks dan kelompoknya, kecuali Oda Sensei masih sangat menyayangi si ompong ini. Cerita tak masuk akalnya, Teach akan membunuh Shanks. Kurohige akan kalah. Seperti akhir dari poin ketiga yang disebutkan, menurut kami dan lagi-lagi para sesepuh yang sudah turun dari Gunung Kidul, kita semua setuju kalau Kurohige alias Teach akan kalah dalam pertarungan hidup mati melawan Shanks. Mengapa demikian? Jelas karena kekuatan seorang Yonko tidak hanya bertumpu pada sang kapten itu sendiri. Tentunya, Shanks masih memiliki kru yang konon katanya kekuatan mereka setara dengan sang kapten, seperti Ben Beckman, Lakiro, dan Yasop. Itu artinya kelompok bajak laut rambut merah memiliki setidaknya 3 kru yang level kekuatannya setara dengan Yonko. Ditambah dengan Shanks sebagai kapten, mereka memiliki 4 kekuatan besar yang siap menghancurkan kelompok Kurohige. Berbanding terbalik dengan Teach, sejauh ini yang terasa benar-benar kuat hanyalah Shiryu Sang Hujan, sekaligus tangan kanan dari Teach. Jesse Burgess sebagai seorang komandan divisi tidak terasa benar-benar kuat setelah dipermalukan Sabo di Dressrosa. Level hakinya juga sepertinya masih jauh di bawah Sabo. Itu menandakan Burgess hanya kuat di antara orang yang lemah. Begitu juga dengan Van Augur dan para komandan divisi bajak laut Kurohige lainnya. Meskipun kekuatan sungguhnya belum diketahui, namun kami rasa level kekuatan mereka ataupun level haki mereka masih jauh di bawah para komandan bajak laut rambut merah. Kesimpulannya adalah, jika Teach benar-benar menuju Wano, hal tersebut merupakan suatu kebodohan yang secara tak langsung berarti Teach menantang para Yonko senior. Meskipun kami rasa Teach menunggu momen yang tepat untuk salah satu dari Yonko tersebut akan tumbang. Nah, jika Shanks dan Teach berada di Wano, itu berarti semua Yonko akan berkumpul di satu wilayah, dan itu merupakan suatu keajaiban di dunia One Piece. Dan hal tersebut akan mengundang para Admiral Angkatan Laut untuk turun langsung ke Wano. Terakhir, jika Teach dan Shanks melakukan pertarungan, kami rasa Shanks akan menang kecuali Oda membuat kejutan untuk karakter ompong kesayangannya itu. Nah, itulah tadi pembahasan tentang kemungkinan yang akan terjadi antara Shanks melawan Teach di Arc Wano. Perlu diingat, ini hanyalah sebuah teori dan opini dari admin dan para sesepuh lainnya. Bukan bermaksud untuk mendahului cerita atau apapun itu. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.